Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 12 4C35 akan mempresentasikan capstone project kami dengan judul Sistem Informasi Penjualan Batik dengan nama aplikasi Batikyo. Sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nafatul Adistianingrum dengan NIM 122111361. Yang kedua, M. Dendi Nurprasetyo dengan NIM 122111154. Yang ketiga, Elsa Aprilia Rizky Gunawan dengan NIM 122111424. Yang keempat, Muhammad Fikri Salman dengan NIM 122111291. Yang terakhir, Gina Yulia Saputri dengan NIM 122111149. Lalu selanjutnya saya akan menjabarkan poin apa saja yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yaitu pada bab pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang, deskripsi, dan keuntungan. Pada bab kedua, kita akan membahas tentang analisa sistem berjalan, kebutuhan sistem, dan desain sistem. Lalu pada bab ketiga, kita akan melakukan sebuah sesi demo project. Lalu pada bab keempat, kita akan memberikan kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Ya, yang pertama kami bahas adalah latar belakang. Yang pertama adalah kurangnya akses pasar bagi para pelaku usaha perikegalan. Yang kedua ada pengetahuan masyarakat yang masih minim mengenai produk, tantangan dalam persaingan pasar yang semakin ketat. Yang terakhir adalah mempermudah transaksi sekaligus melakukan promosi budaya. Deskripsi produk. Yang pertama ada data member, di mana di data member terdapat nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan informasi pribadi lainnya. Yang kedua ada data produk, di dalamnya ketersediaan stok. Yang ketiga ada transaksi penjualan, ada jumlah pembelian, harga, metode pembayaran, alamat pengiriman, dan status pengiriman. Yang keempat ada laporan, terdapat member, stok barang, dan transaksi. Yang kelima ada jumlah stok barang, memastikan ketersediaan barang yang akurat. Yang keenam ada detail barang, di mana di detail barang terdapat deskripsi, spesifikasi, ukuran, bahan, warna, dan gambar produk. Apa sih keuntungan yang diharapkan kami dalam mengembangkan aplikasi ini? Yang pertama, keuntungan dari sisi admin kami mengharapkan membantu mengelola manajemen produk, transaksi, dan laporan. Yang kedua ada menghemat biaya operasional. Dan keuntungan apa sih dari sisi klien? Yang pertama ada mempermudah akses dan proses transaksi. Yang kedua ada menempatkan pengalaman belanja yang tersistematis dan terpercaya. Analisis sistem. Analisa sistem yang digunakan yaitu analisis PICES. Metode PICES, Performance Information Economics Control, Efisien dan Service. Kerangka kinerja PICES sebagai suatu alat dalam mengukur kinerja sistem menjadi panduan untuk dalam menganalisis kerja-kerja dari suatu perubahan atau institusi untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan serta kelebihan sebuah sistem secara menyeluruh. Menurut Lestari dan Hamka 2019. Analisis yang pertama ada performa kinerja sistem saat ini, kecepatan untuk mendapatkan informasi terkait pembelian lambat, pencarian data barang membutuhkan waktu yang lama, yang terakhir ada tenaga kerja terbatas. Poin kedua adalah informasi
barang, harga, dan stok sering tidak update. Kebutuhan informasi manajemen tidak terpenuhi. Yang ketiga, analisis ekonomi. Pada tas tinta tinggi, biaya operasional tinggi seperti sewa toko, listrik, air, dan konsumsi. Yang keempat ada analisis kontrol. Pada sistem saat ini terjadi penumpukan berkas karena kelola yang buruk, sulit untuk mengontrol sumber daya yang ada. Yang ketiga, sering terjadi barang hilang dan tidak sesuai stok. Yang kelima ada analisis efisiensi. Pada sistem saat ini, waktu yang diperlukan untuk proses transaksi lama. Yang kedua, pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Yang terakhir ada analisis layanan. Pada sistem saat ini, layanan terhadap customer menjadi terganggu dan lama. Pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elsa. Oke, selanjutnya analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem terdapat use case dan activity diagram. Use case sendiri untuk merinci interaksi antara pengguna atau aktor yang terlibat dengan sistem dan menjelaskan bagaimana sistem akan berperilaku dalam situasi tertentu. Dan selanjutnya ada activity diagram. Di dalam activity diagram terdapat activity diagram untuk admin dan user. Berikut adalah use case diagram dari admin, customer, dan quest yang menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Bahwa admin dapat mengelola produk, mengelola kategori, mengelola data user, serta mengelola transaksi. Untuk customer dapat melakukan registrasi, melihat halaman land page, dan menambahkan produk ke cart dan favorit, serta melakukan checkout. Selanjutnya ada guest yang hanya dapat melihat halaman land page tanpa melakukan login. Dari admin dan customer harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya adalah desain sistem, yaitu ada ERD, mockup, dan class diagram. Akan alat yang digunakan dalam sistem database untuk menggambarkan relasi antar entitas. Selanjutnya adalah mockup untuk memvisualisasikan tampilan dan fungsi antarmuka sebelum pengembangnya sebenarnya. Lalu ada class diagram, yaitu representasi visual dari kelas yang membentuk aplikasi atau sistem. Berikut adalah ERD dari sistem Batik, yang dapat dilihat bahwa user mengisi nama, terdapat nama, alamat, email, dan ID pembeli, serta password. User melakukan pembelian produk di dalam produk tersebut di dalam kategori. Selanjutnya adalah mockup yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fikri. Silakan. Ini mockup di halaman land page. Di sini ada fitur gratis ongkir, promo, top brand 100% lokal, dan layanan 24 jam. Next. Selanjutnya dalam detail ada stok barang, rating, kategori, teks, dan bagikan ke sosmed seperti WA, IG, FB, Twitter. Ketika kita hendak memesan produk tersebut, kita bisa pilih jumlah yang akan kita beli, terus tambah ke keranjang. Next. Di halaman keranjang kita bisa melihat apa saja pesanan kita. Kita bisa mengupdate jika hendak membatalkan pesanan sebelum dibayar dengan mengklik tilang di bagian remove dan ada total harga produk, lalu klik proses to check out. Next. Di halaman checkout kita disuruh mengisi detail pengiriman seperti nama, alamat, dan lain-lain. Ketika sudah terlihat pesanan Anda
pesanan Anda dengan harga sekian, totalnya sekian, dan lalu lanjutkan pembayaran. Next. Di halaman pembayaran ada pilihan metode pembayaran melalui e-wallet seperti Dana, GoPay, atau transfer bank seperti BCA, Mandiri, dan lain-lain. Ketika kita sudah memilih metode pembayaran, contohnya BCA, nanti kita dikasih virtual akunnya untuk lakukan pembayaran atau transfer. Next. Ketika kita sudah membayar atau transfer, kita bisa lihat di halaman dashboard pesanan ada kode pesanan, total pesanan, status barang, dan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Nafatul Adisjaningrum. Baik, ini adalah gambaran dari kelas diagram pada aplikasi ini, di mana kita memiliki tabel, yaitu ada 5 tabel utama, yaitu customer, transaksi, kategoris, dan produk serta admin. Pada tabel admin, di sini admin memiliki ID, username, first name, last name, memiliki data diri seperti nomor handphone, email, password, dan pada tabel customer memiliki ID, username, first name, last name, serta pada data diri customer itu mirip seperti admin, ada email, phone, alamat 1, alamat 2, provinsi, dan lainnya untuk mencakup sebuah pengiriman. Lalu pada tabel kategoris memiliki variabel ID, nama, slug, cover kategori ID, serta kategori ini digunakan untuk mengelola kategori yang nantinya akan berelasi pada tabel produk. Nah, lalu pada tabel produk ini memiliki variabel ID, nama, slug, price atau harga. Nah, pada harga ini memiliki sub variabel yaitu ada deskripsi dan details. Lalu ada juga weight, quantity, status, reviewable, kategori ID, dan pada tabel produk ini untuk mengelola sebuah produk di halaman admin. Sesi demo akan segera kami mulai dengan menjelaskan mengenai pada halaman admin. Apa sih yang ada di halaman admin dan apa saja hal-hal yang dikelola pada halaman admin ini? Yang pertama ada dashboard admin, di mana dashboard ini itu memuat beberapa sebuah informasi yang relevan dengan sebuah sistem tersebut. Di mana di sini ada 6 produk, ada 15 pesanan, ada beberapa jumlah cancel dan jumlah yang sudah terkirim. Lalu pada pengembangan sistem selanjutnya nanti di sini ada sebuah bagian grafik penjualan, di mana naik turunnya penjualan itu pada setiap dekade akan muncul pada sebuah grafik penjualan di sini. Lalu pada grafik produk di sini akan mengukur naik turunnya kuantitas pada produk itu. Pemasukan dan pengeluaran produk tersebut akan muncul pada grafik produk ini. Fitur pertama pada halaman dashboard admin yang ingin saya jelaskan yaitu kita akan memulai sesi demo aplikasi dengan menjelaskan halaman tampilan awal yang bisa diakses oleh hak akses Quest, di mana hak akses tersebut merupakan hak akses di mana si customer ini belum melakukan login atau registrasi. Halaman tampilannya adalah sebagai berikut. Pada hak akses Quest ini hanya bisa melihat halaman land page dan lainnya belum bisa untuk menambahkan produk ke keranjang maupun ke favorit. Oleh karena itu saya akan menjelaskan halaman admin terlebih dahulu. Di sini kita bisa login. Kita menggunakan akun admin yang sudah kita daftarkan oleh master admin. Kita bisa masuk. Setelah kita masuk, kita dihadapkan pada dashboard admin, di mana ini memuat informasi yang relevan,
dari jumlah produk, jumlah pesanan yang tercancel, jumlah pesanan yang sudah terkirim. Nah, pada dashboard admin juga di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik penjualan dan grafik produk. Di mana pada grafik penjualan ini, grafik yang akan menunjukkan adanya sebuah peningkatan atau penurunan pada setiap dekade. Lalu pada grafik produk ini akan menunjukkan naik turunnya pemasukan produk dari segi kuantitas. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di halaman admin yang dimulai dari halaman pengelolaan kategori. Di sini adalah halaman customer. Yang pertama dilakukan adalah login, masuk ke dalam, masukkan alamat email, password, lalu masuk. Nah, di sini adalah dashboard pada halaman customer. Yang pertama ada di sini cari produk, yaitu kita bisa mencari produk yang kita inginkan. Di sini ada button-button pilihan gratis ongkir, promo, top brand, 100% lokal, dan layanan. Di sini ada pilihan produk. Dan di sini ada belanja. Nah, di sini banyak sekali pilihan batik Tegalan, batik Kawung, Mega Mendung, dan lain sebagainya. Kalau kita klik kategori, ada berbagai kategori, misalnya pakaian wanita, pakaian pria, batik laki-laki, anak perempuan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalkan kita ke pakaian wanita, ya otomatis langsung yang dicari adalah fokus kepada batik Tegalan, khususnya wanita. Kalau misalnya kita pakaian pria, ya di sini langsung menuju ke fokusnya ke batik pria. Kalau kita klik satu produk, di sini ada terdapat judulnya, harga, deskripsi produk, stok barang, rating, kategori teks, ada button favorit, dan tambah keranjang. Misalnya kita klik ke mau menambahkan untuk tidak membeli, tapi untuk memasukkan barang ini ke favorit, maka klik ke favorit, maka otomatis akan ke dalam sini. Maka akan masuk ke dalam favorit. Kalau kita mau menghapusnya, tinggal klik hapus, maka otomatis akan dihapus. Misalnya kita mau menambahkan ke keranjang, tambahkan ke keranjang, otomatis di sini keranjang akan menambahkan otomatis. Kita klik keranjang, ya di sini sudah akan ke input sendiri. Misalnya ini barangnya produk batik Kawung dengan harga 150 dengan kuantiti 1, totalnya 150. Di sini adalah total. Kalau kita ingin membeli produk tersebut, maka yang kita lakukan adalah proses checkout. Nah, di sini sudah ada total pembayaran Rp162.000. Maka pembeli akan memilih metode pembayaran apa yang digunakan, misalnya GoPay, transfer bank, kartu kredit, WiFi, dan lain sebagainya. Maka kita pilih salah satu, misalnya transfer ke bank BCA. Nah, ini sudah ada total 106 pembayaran virtual account. Ya, ketika sudah keluar nomor virtual account, maka yang kita lakukan adalah membayar virtual account dengan salin
virtual account lalu disalin. Nah, di sini sudah tertera cara bayar. Kalau sudah bayar maka kembali ke merchant. Nah, terima kasih sudah order. Maka kita klik untuk mengecek apakah sudah sampai mana pesanan kita. Klik your order. Nah, di sini tertera pesanan kita dalam aplikasi Batik You. Nah, pesanan tadi 162.000 sedang dikemas. Detailnya telah dibayar. Klik detail. Nah, detail pemesanan, alamat, kode produk, batik kawung 100 gram, kuantiti 1, harga 150, total 150. Sesuai dengan pesanan yang kita buat tadi. Ya, sekian demo halaman customer dari saya. Lalu halaman admin akan dijelaskan oleh rekan saya Nafatullah di standing room. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari halaman customer dari rekan saya, Dendi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada halaman admin, fitur-fitur dan apa saja yang ada di halaman admin. Nah, setelah kita login menggunakan akun admin, maka kita langsung masuk ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard ini kita akan menemukan bagian-bagian yang relevan dengan sebuah jumlah produk, jumlah pesanan, jumlah order yang tercancel, dan jumlah order yang sudah terkirim. Nah, di bawah 4 bagian itu ada sebuah grafik penjualan, di mana grafik penjualan ini akan menunjukkan naik turunnya sebuah penjualan pada setiap dekadenya. Nah, ini akan membantu seorang admin untuk menganalisa sebuah penjualan. Lalu selanjutnya di sampingnya ada grafik produk. Nah, grafik produk di sini itu mencakup mengenai naik turunnya sebuah kuantitas produk yang masuk dan yang keluar, yang terjual. Lalu selanjutnya pada halaman admin ini kita menemukan beberapa fitur, yaitu yang pertama pada fitur kategori. Pada fitur kategori di sini kita bisa mengubah dan mengedit halaman gambar, nama kategori, stok, subkategori, dan admin juga bisa mengedit serta menghapus sebuah kategori. Nah, kategori ini masuk ke dan nyambung ke halaman produk, di mana sebuah produk pasti mempunyai kategori. Nah, pada halaman produk ini, admin bisa mengedit gambar, nama produk, stok, harga, berat, dan sebuah kategori tersebut. Nah, di dalam pengelolaan halaman produk, di sini juga ada status di mana admin bisa mengedit statusnya antara jika barang itu sudah habis atau masih tersedia. Lalu selanjutnya pada halaman review. Nah, di sini adalah di mana admin ini bisa melihat review-review dari pelanggan. Ada nama, username-nya, ulasannya akan seperti apa, ratingnya berapa, produk yang ia beli itu bagian produk yang mana. Jadi pada halaman review ini si admin itu bisa menganalisa bahwa dari segi pelayanan apa yang kurang, dari segi produk apa yang kurang. Jadi ini akan membantu si admin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan sebuah website ini. Nah, selanjutnya pada halaman pesanan, di sini ada fitur masuk dan fitur pengiriman. Kita coba lagi. Nah, pada halaman ini yaitu halaman di mana nantinya sebuah pesanan yang masuk akan masuk ke halaman ini. Akan tertera order ID-nya total dan username customer serta statusnya itu seperti apa. Nah, untuk payment status ini adalah sebuah metode pembayaran yang digunakan oleh customer. Nah, di sini admin ini bisa di action ini sebenarnya admin misalkan ada pesanan masuk bisa mengelola, bisa menyetujui atau bisa menolak seperti itu. Lalu selanjutnya pada fitur pengiriman.
pada fitur pengiriman juga sama, ada halaman order ID, customer status. Di sini status di sini yaitu pengirimannya itu sudah sampai mana dan jumlah barang yang dipesan oleh customer itu jumlahnya berapa dan total beratnya itu berapa. Nah, pada halaman action di sini itu admin hanya bisa melihat detailnya. Lalu pada halaman laporan, di sini ada sebuah laporan pendapatan yang akan dibuat pada setiap harinya, di mana jumlah ordernya berapa, pendapatan kotornya berapa, pajaknya berapa, dan ongkos kirim serta pendapatan bersih akan dikalkulasikan setiap harinya di sini. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur roles atau aturan hak akses pada sebuah website, di mana misalkan di sini logikanya ada sebuah master admin dan akan ada admin baru, maka sebuah master admin di sini itu bisa mengedit si user di sini itu bisa diedit menjadi menjadi sebuah admin. Dan misalkan sebuah user biasa itu mendaftar, maka akan otomatis yang menjadi user. Jika ingin menjadi admin, harus ada master admin yang bisa mengedit si user ini menjadi admin. Seperti itu. Lalu selanjutnya fitur terakhir pada halaman admin. Di sini ada nama-nama ya, nama-nama dari sebuah pengguna, ada nama, email, dan rules yang relevan dengan pengguna tersebut. Kiranya itu yang bisa saya jelaskan pada halaman admin, fitur-fitur dan lainnya. Mungkin sistem ini masih sangat butuh sebuah pengembangan, tapi kan oleh orang lain. Lalu selanjutnya, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh rekan saya, Gina Yulia. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu ada 4 poin. Yang pertama adalah berpotensi untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua adalah menjadikan potensi dalam pertumbuhan industri batik. Yang ketiga adalah efisien pengolahan produk dan pesanan. Yang keempat adalah mempermudah akses dalam pencarian produk yang original. Nah, selanjutnya ada saran. Dalam saran dari pembuatan website ini itu memberikan pelatihan kepada admin pengguna agar dapat mengolah aplikasi penjualan dengan baik dan efisien. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada penjual terkait fitur dan cara penggunaan aplikasi Batikwear. Yang ketiga yaitu menyediakan perawatan dan memelihara rutin untuk menjaga kinerja aplikasi tetap optimal dan mengatasi masalah teknik yang mungkin akan muncul. Sekian presentasi dari kelompok 3 hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang disampaikan kelompok kami berguna bagi masyarakat. Terima kasih.